Perencanaan revaluasi aset dan perencanaan pajak PPh Badan. Perencanaan pajak atau tax planning. Tax planning adalah perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan agar biaya pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Revaluasi aset merupakan penilaian kembali terhadap aset tetap perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebagai akibat dari kenaikan nilai aset di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam evaluasi laporan keuangan. Kenaikan atau penurunan nilai aset yang terjadi tersebut dapat menyebabkan nilai aset tetap pada laporan keuangan menjadi tidak wajar. Dalam kondisi tersebut, revaluasi aset tetap perlu dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Aturan tentang revaluasi aset. Adapun dasar hukum tentang revaluasi aset yaitu Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Keuntungan melakukan revaluasi aset bagi perusahaan. Yang pertama, revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan dapat menunjukkan posisi kekayaan yang lebih wajar. Yang kedua, bagi perusahaan yang go publik, revaluasi aset sangat penting karena dapat digunakan untuk menyusun nilai aset ke dalam harga yang relatif lebih realistis. Yang ketiga, dapat mengontrol permodalan perusahaan. Revaluasi aset dapat menurunkan debt to equity ratio perusahaan sehingga jika perusahaan Anda akan meminjam uang, pihak bank lebih mudah menyetujuinya. Yang keempat, dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menarik investor. Yang kelima, dapat mengurangi kewajiban perpajakan. Yang keenam, revaluasi aset juga dapat membantu perusahaan yang ingin atau akan melakukan merger. Perencanaan pajak PPh Badan merupakan bagian manajemen pajak yang mana perencanaan pajak merupakan strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk mereduksi kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan peraturan perpajakan. Strategi untuk mengefisiensi beban PPh Badan. Yang pertama, pemilihan sistem pembukuan yang tepat, pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberi kesejahteraan kepada karyawan. Yang ketiga, pemilihan metode persediaan. Yang keempat, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tak berwujud. Terima kasih.